Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Dengan pengumuman itu, pandangan semua orang beralih ke dua pemuda di peron dengan penuh minat. Semua orang penasaran dengan pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lain setelah 3 tahun. Apakah dia memiliki bakat yang sama dalam teknik Dou yang dia miliki dalam budidaya Douqi? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama menakutkannya? Di platform tamu, Xiao Zhan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan di atas panggung dengan ekspresi sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun Douqi Xiao Yan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhan, dia belum pernah melihat Xiao Yan pergi ke aula teknik Dou dan mencari teknik Dou. Dia juga tidak pernah melihatnya berlatih teknik Dou sama sekali. Orang harus mencatat bahwa pelatihan teknik Dou berbeda dari pelatihan Douqi. Jika seseorang mempelajari teknik Dou tingkat Huang rendah, semua yang diperlukan adalah kerja kerasnya sendiri, dipahami hanya melalui coba-coba. Namun, teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi akan membutuhkan lebih banyak. Teknik ini membutuhkan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan belum pernah mendengar Xiao Yan mendekati salah satu instruktur klan untuk belajar teknik Dou. Di sisi lain, Xiao Ning secara teratur melindungi mereka untuk mempelajari tekniknya. Untuk pemahaman Xiao Zhan, 8 Duan Xiao Ning telah menguasai 3 teknik Dou tingkat menengah dan 1 tingkat tinggi Huang. Salah satu dari teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari petarung manapun di tingkat yang sama. Baginya, Xiao Yan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Haha, pemimpin klan Xiao, apa yang akan Anda katakan? Apakah kemenangan mungkin bagi Tuan Muda? Xiao Yan, di sebelah Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya terpaku pada tribun, bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhan menenangkan amarahnya terhadap Xiao Ning dan dengan tenang berkata, Yan tidak terlalu mahir dengan teknik Dou saat ini. Selanjutnya dia baru saja mencapai 8 Duan. Sementara Xiao Ning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sangat disayangkan, tetapi saya khawatir kemungkinan putra saya menang tidak akan terlalu tinggi. Ah, benarkah? Ya Fei perlahan mengedipkan bulu matanya yang panjang. Matanya yang memikat menyapu saat dia menatap malas pada pemuda berpakaian hitam yang tenang di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyuman kecil, memberikan wajahnya kecantikan yang dewasa. Saat dia berkata, saya tidak tahu mengapa tapi saya sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiao Yan. Saya pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiao Zhan terkejut. Lebih tepatnya, terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari berharap kata-kata Nona Ya Fei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning mencibir dan mengepalkan kedua tangannya saat dia mengambil sikap agresif. Douqi-nya yang lemah melewatinya saat dia berlari ke depan, memberinya tatapan yang lebih mengancam. Tidak sepatah kata pun diucapkan, kaki Xiao Ning meledak dari tanah membawa dirinya dekat dengan Xiao Yan, dan tanpa ragu sedikit pun, Xiao Ning menyatukan kedua tinjunya, masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti, tangan kanannya berbentuk cakar dan membelok ke arah leher Xiao Yan. Teknik Dou tingkat Huang tengah, merobek cakar. Xiao Yan menatap cakar yang mendekat dengan acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan kekuatan dorong yang sangat besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Douqi, wajah Xiao Ning turun seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum menghentikan dirinya sendiri. Di sana, melihat dari teras atas, Xiao Zhan menatap ke bawah dengan takjub. Di sisinya, Ya Fei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan seksama, bibir merahnya dengan lembut ditekan ke cangkir teh giok putihnya, perlahan menyesap teh. Bocah ini, dia benar-benar harta karun yang terpendam. Ya Fei merenung, bibirnya yang menawan menyeruput dari cangkirnya sekali lagi. Apa? Teknik Dou apa ini? Xiao Ning berkata sambil menggosok bagian yang sakit di dadanya, wajahnya memucat saat dia bertanya. Xiao Yan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya.
Nama, Fire Palm, cukup hambar tetapi tekniknya bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat, yang menyenangkan Xiao Yan. Wajah Xiao Ning gemetar karena marah melihat Xiao Yan mengabaikannya. Rahangnya terkatup rapat saat dia menyerang sekali lagi ke arah Xiao Yan. Dengan telapak tangan terentang keluar, Xiao Yan menyipitkan matanya pada Xiao Ning yang melanggar batas dan membiarkan mulutnya membentuk seringai kejam. Tangan kanannya mengendur perlahan lalu menutup dengan tiba-tiba. Kekuatan tarik-menarik yang kuat muncul dari telapak tangannya. Teknik Dou level Suan, tangan vakum. Melihat tangan Xiao Yan mendekat, Xiao Ning tanpa sadar menancapkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak mencukupi. Dia merasa dirinya ditarik dan dikirim ke tinju. Tubuh Xiao Ning terbang melengkung ke arah Xiao Yan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiao Ning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum saat dia semakin dekat. Dia tertawa firasat saat Douki mulai mengepal di tinjunya. Tinju besi, Xiao Ning berteriak dengan tinju terkepal erat. Semburan tajam ki keluar-keluar menciptakan gema yang dalam yang bergema di udara. Jika dia bisa memukul bahu Xiao Yan, dia akan melakukan kerusakan mengerikan pada lengannya. Tampaknya bagi Xiao Ning bahwa Xiao Yan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Tinju besi, teknik Dou tingkat Huang tinggi dengan jumlah kekuatan yang layak. Dibutuhkan Dou Qi minimal 7 duan untuk dapat belajar dan berlatih. Menyipitkan mata sedikit setelah merasakan Qi yang tajam di udara, Xiao Yan menghembuskan napas perlahan. Menyalurkan Dou Qi ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati. Teknik Dou level Sun, telapak api, berpikir keras dengan keyakinan. Xiao Yan meledakkan gelombang Qi dari telapak tangannya. Bang, suasana menjadi berat saat kekuatan tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok terbang Xiao Ning. Kekuatan menarik dan menjijikkan pada Xiao Ning segera membuat wajahnya pucat pasi. Puci, kedua kekuatan bertempur satu sama lain, membawa jalan buntu singkat. Pada akhirnya, Xiao Ning akhirnya dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah sejauh 10 meter. Tubuhnya bergetar di tanah saat dia perlahan memuntahkan darah dari mulutnya dengan erangan menyedihkan darinya. Melihat Xiao Ning yang benar-benar lumpuh dan kemudian dengan tenang melihat sekeliling, Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan tangannya dan berbicara dengan tenang, "Kamu kalah." Melihat Xiao Ning secara langsung tanpa berkata apa-apa, Xiao Yan diam-diam berjalan turun dari panggung. Dengan cepat, sebuah obrolan keras muncul dari penonton, yang masih belum sepenuhnya mengatasi keterkejutan sebelumnya. Hati mereka perlahan mulai bergejolak dengan cepat sekali lagi. Generasi Xiao Clan yang lebih muda semuanya tercengang saat mereka melihat Xiao Ning yang muntah darah. Sebagai rekan, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiao Ning. Pada generasi termuda klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiao Ning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Hasil tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara penonton, Xiao Yu melihat Xiao Ning yang kalah cepat, pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar saat mulutnya menganga melihat pemandangan yang luar biasa, bahkan hatinya terkejut. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya. Leher putihnya yang ramping mendapatkan kembali warna kemerahan alaminya. Dia bergumam pelan, "Bajingan ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih teknik Dou baru sambil berusaha keras untuk mendapatkan kembali Dou Qi aslinya?" Hehe, tidak hanya Dou Qi tuan muda Xiao Yan yang cukup kuat, teknik Dou-nya juga sangat baik dipraktikkan. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di platform tamu, meskipun Ya Fei secara mental sudah siap sejak awal, dia dikejutkan oleh penampilan Xiao Yan. Dia dengan menggoda mengedipkan matanya saat dia menghadap Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Dou yang mendalam maka ia perlu memiliki instruktur yang mengetahui trik teknik Dou itu. Tampaknya Ya Fei percaya bahwa Xiao Zhan telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ya Fei tadi, Xiao Zhan tertawa getir sambil menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengajari Xiao Yan Douji, dia tidak mungkin mengajari Xiao Yan teknik Dou yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Dou di klan Xiao, dia belum pernah melihat teknik Dou seperti itu. Oleh karena itu Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan,
teknik Dou yang digunakan Xiao Yan bukan dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Dou dari klan kami, dari mana Xiao Yan mempelajarinya? Xiao Zhan memiliki kecurigaan dan melihat ke arah berbagai ahli di klan, mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan itu, mereka mengira dia membantu Yan Er. Meringkuk bibirnya, Xiao Zhan tidak ingin memberikan penjelasan dan kembali menatap putranya. Bocah ini, dia pasti tidak kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sana, di atas panggung, tetaplah wujud Xiao Ning yang masih runtuh. Penatua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena terkejut dan mengamati Xiao Yan dengan tatapan kompleks. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut namun muda terlihat tenang. Tidak ada jejak kebanggaan atau kesombongan yang muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Sambil menghela nafas, tetua kedua mengangkat telapak tangan yang kering tinggi-tinggi dan akan dengan keras menyatakan bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berbalik ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning, yang berbaring di tanah sebelumnya, tiba-tiba melompat seperti jaguar. Doukinya yang samar naik secara dramatis saat kakinya menginjak dengan kuat ke lantai panggung kayu. Berlari ke depan, setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan melompat dari panggung. Kedua matanya yang dingin terfokus sekali lagi pada Xiao Yan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Kamu bajingan, saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, berhenti. Peristiwa yang tiba-tiba membuat tetua kedua terganggu tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning dipenuhi dengan hanya kemarahan dan kebencian, dia menutup telinga terhadap tetua kedua. Mengambil keuntungan dari bubuk peningkat Qi, tingkat 2, dia menggertakkan giginya dengan marah sambil memelototi Xiao Yan, dan segera bergegas untuk menyerang. Perubahan mendadak di lapangan menyebabkan gangguan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan Douzi. Dia mengambil bubuk pengumpul Qi. Seru Yafei yang berpengetahuan luas setelah dia melihat peningkatan tajam tiba-tiba dalam kekuatan Xiao Ning. Wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu bajingan. Ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja. Retakan garis rambut terpancar keluar dari benturan. Dengan tatapan garang, dia memelototi tetua pertama. Kamu pangkas tua, jika sesuatu terjadi pada putraku maka bahkan nyawa cucumu sendiri tidak akan cukup kompensasi. Petik 2. Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er mengalami cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari tetua pertama, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhan memelototi tetua pertama, wajah keriput tetua pertama mulai gemetar. Dia mulai gagap. Jika Xiao Yan adalah Xiao Yan lemah yang sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan memunggungi tetua pertama sebelum menyerahkan orang yang memiliki kemungkinan menjadi Dou Huang ini. Teriakan tetua kedua tidak berpengaruh. Xiao Ning sudah sejauh satu lengan dari Xiao Yan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal Douqi saat dia meraung tinju gunung besi. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, tinju gunung besi mengirimkan gelombang kejut yang sangat besar, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Kekuatan meniup kembali rambut Xiao Yan, memperlihatkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiao Yan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan berdiri. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat ke depan seperti anak panah dari tali busur. Tetua kedua menghentakkan kakinya dengan marah ketika dia melihat Xiao Yan bertemu langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi, "Idiot!" Petik 2. Ledakan oktan. Memberikan teriakan tertahan di benaknya, tinju Xiao Yan bertabrakan dengan tinju Xiao Ning di bawah tatapan ngeri dari tetua kedua. Bang! Kedua tinju bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah Xiao Ning yang bengkok mulai berubah pucat pasi. Sekali lagi darah mulai tumpah dari mulutnya, menodai wajahnya.
Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan baju Xiaoyan berkibar saat dia memberikan pukulan lain ke Xiaoning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun di tengah badai. Melihat adegan ini, tetua kedua di peron tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan datar menghirup napas dingin. Sejak saat itu, melihat garis belakang pemuda berbaju hitam itu, dia tampak menjadi misterius. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.